Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar soal SKD CPNS tahun 2023 mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya sehingga kami lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak untuk membahas soal TWK, khususnya pada submateri bela negara. Jadi soal ini full penalaran, jadi tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai pembahasan dari soal yang pertama. Soal yang pertama, memasuki era reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan aturan pokok negara dengan perkembangan zaman. Namun berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat 5 ditegaskan bahwa khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Merujuk pada pasal ini, beberapa usaha kelompok ekstremis, ya, jadi kelompok yang terlalu fanatik dengan berlandaskan agama yang berupaya menggantikan bentuk negara Republik Indonesia menjadi negara Islam. Ini tidak sesuai dengan, jadi ada konteks beberapa kelompok ekstrim yang ingin menggantikan dasar negara dan bentuk negara menjadi berlandaskan agama. Jadi hal ini jelas tidak sesuai dengan apa? Kalau yang pertama, praktek demokrasi yang beragam. Kemudian, kalau yang B, sekularisme yang bermarginalisasi agama. Jadi konteks ini, istilah sekularisme yaitu suatu negara yang tidak mengakui adanya agama atau memisahkan sistem agama dengan sistem negara itu sendiri. Kalau opsi yang C, otoritarisme yang berpegang pada kedaulatan negara atau yang bersifat otoriter. Kalau yang D, bertentangan dengan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan keberagaman agama. Kalau opsi yang E itu asas kemerdekaan. Kalau kita lihat kata kunci dari soal yang pertama yaitu merubah bentuk negara menjadi negara Islam, jelas tidak sesuai dengan, ya tepat sekali, opsi yang D. Tidak sesuai dengan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan keberagaman agama. Baik, kita lanjutkan kepada soal berikutnya. Soal nomor 2. Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian berlandaskan landasan hukum inilah maka setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga kedaulatan bangsa dari segala macam ancaman. Inti dari pertanyaan nomor 2 ini adalah di kalimat terakhir ini. Sikap yang bisa dilakukan sebagai warga negara adalah, jadi sikap bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara itu adalah kalau yang A, menangkal berbagai ancaman dengan alat alternatif seperti sihir dan santet. Wah, ini sudah jelas membahayakan ya, ini sangat bertentangan. Jadi ini salah. Kemudian kalau berikutnya, kalau yang B, memberikan pengetahuan dan pendidikan agar pemahaman anak lebih baik tentang upaya menahan kedaulatan bangsa dengan kekerasan. Wah, ini dengan kekerasan ini mengakibatkan membahayakan atau konteksnya menjadi negatif. Sehingga opsi yang B juga kurang tepat. Kalau opsi yang C, sadar akan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa dan negara melalui keluarga dan masyarakat. Ini konteksnya positif ya, atau bersifat baik. Kita simpan dulu jawaban opsi yang C. Kita lanjutkan analisis opsi yang D, melakukan sosialisasi dengan demikian akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya bela negara yang buruk. Ini bukan bisa dilakukan oleh warga negara, tapi ini dilakukan oleh pemerintah kalau sosialisasi ya. Apalagi pentingnya bela negara yang buruk sudah jelas ini salah. Kemudian kalau yang E, membiarkan saja. Wah, ini sudah tidak ada kegiatan yang dilakukan atau tidak ada tindakan yang dilakukan untuk membiarkan saja, ini jelas konteksnya negatif. Sehingga untuk soal nomor 2, sikap yang bisa dilakukan sebagai warga negara adalah dengan yang, ya tepat sekali, yang C. Sadar akan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa dan negara melalui keluarga dan masyarakat. Gitu. Kita lanjutkan soal berikutnya yaitu soal nomor 3. Ini kembali penalaran yang menganalisis ya. Soal nomor 3, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Kemudian dengan melaksanakan kewajiban bela negara menjadi bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa. Kemudian berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam upaya bela negara yang dilakukan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ini cukup panjang narasinya ya. Jadi narasi soal nomor 3 bagaimana digambarkan landasan hukum dari bela negara itu sendiri. Dan pertanyaan kuncinya atau inti dari pertanyaan soal nomor 3 lah dari sini. Makna kata kewajiban. Jadi apa yang menjadi definisi atau esensi dari kewajiban itu sendiri. Jadi secara sederhana kita pahami bahwa kewajiban itu merupakan sesuatu yang wajib kita laksanakan atau sesuatu yang harus kita lakukan. Sehingga kita coba sesuaikan dengan opsi yang ada. Kalau yang A, bila diwajibkan setiap warga negara ikut dalam pembelaan negara. Jadi ada bila ya, ini mengakibatkan opsinya kurang tepat. Kemudian kalau yang B, setiap warga negara harus mengikuti wajib militer. Sementara di Indonesia belum ada aturan yang memuat terkait dengan wajib militer. Kalau opsi yang C, setiap warga negara memiliki kesempatan menentukan untuk ikut atau tidaknya dalam upaya bela negara. Nah, ini kita bisa memilih ya, yang mengakibatkan itu tidak merupakan suatu kewajiban. Kalau yang D, negara dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, ini opsi yang D menunjukkan bahwa setiap warga negara itu ikut serta dalam pembelaan negara. Jadi negara dapat memaksa. Jadi negara dapat memaksa yang itu mengakibatkan warga negara harus melaksanakannya. Kalau yang E, hanya warga negara yang dipersyaratkan wajib ikut dalam pembelaan negara. Jadi kewajiban itu adalah seluruh warga negara, bukan hanya beberapa orang. Sehingga opsi yang paling tepat terkait dengan soal nomor 3, makna kata kewajiban dalam ketentuan tersebut adalah opsi yang D. Negara dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dalam keadaan tertentu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 4. Masih terkait dengan materi bela negara yang bersifat penalaran. Warga negara yang baik dalam konteks bela negara dapat dimaknai bahwa kita siap membantu negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Hal ini dapat dilakukan sebagai bentuk menghilangkan berbagai macam ancaman dan gangguan yang dapat atau yang datang baik dari dalam dan luar negeri. Kemudian inti pertanyaannya, apabila ada ancaman yang datang dalam bentuk agresi. Nah, jadi agresi, ancaman berupa militer. Bagaimana perlu diatasi dengan cara seperti apa? Apakah langsung juga dilawan dengan peperangan? Apakah B, permusuhan dengan negara pemberi agresi dan melakukan serangan balik guna mempertahankan wilayah Indonesia? Kalau yang C, genocide atau genosida, jadi melakukan pembunuhan secara massal. Kemudian kalau yang D, lewat diplomasi, atau yang E, meminta bantuan Mahkamah Agung untuk mengadili pelaku agresi. Jadi ancaman militer, yaitu dalam hal ini adalah agresi, itu berupa penyerangan. Ini yang pernah terjadi ketika Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dari negara Belanda. Ada agresi militer pertama dan agresi militer yang kedua. Yang dilakukan yang paling tepat itu adalah opsi yang tepat sekali, yang D, diplomasi atau perundingan antara negara Indonesia dengan negara yang melakukan agresi. Perjuangan politik lebih mungkin bisa dilakukan untuk mengantisipasi semakin banyaknya korban jiwa. Maka di Indonesia itu yang dilakukan lewat diplomasi yang paling penting. Di mana hal ini dibuktikan dengan terjadinya diplomasi perjanjian Linggarjati, kemudian ada perjanjian Renville, begitu juga dengan ada perjanjian Rum dan Royan, dan terakhir penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada saat perjanjian Konvensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, tanggal 27 Desember 1949. Jadi opsi yang paling tepat ketika ada ancaman berupa agresi, yang paling tepatlah opsi yang D. Kita lanjutkan. Soal berikutnya, soal nomor 5. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berikut peran masyarakat yang bukan anggota tentara nasional Indonesia dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai pasal 30 ayat 1. Jadi berdasarkan
pasal pertahanan dan keamanan Indonesia di pasal 30 yang menjadi komponen utama dalam pertahanan Indonesia itu merupakan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri. Kemudian rakyat itu sebagai komponen pendukung. Dan yang ditanyakan di sini adalah bagaimana peran masyarakat yang bukan anggota tentara. Jadi masyarakat sipil atau masyarakat biasa. Apa yang dapat dilakukan untuk usaha pertahanan dan keamanannya? Apakah A. mengikuti wajib militer? Nah, ini belum dilakukan di negara kita ya. Kalau yang B, membuang sampah di halaman sendiri agar tidak mengotori lingkungan desa. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan bela negara. Kalau yang C, mengikuti rekrutmen anggota TNI. Nah, ini bukan dari anggota Tentara Nasional Indonesia ya. Jadi secara bela negara tidak dengan jalur senjata. Kalau yang D, menganggap usaha perang memerangi KKB di Papua sebagai bentuk pertahanan NKRI. Ini sudah dilakukan oleh TNI. Kalau sebagai masyarakat yang bukan anggota tentara Indonesia yang dapat dilakukan dalam usaha pertahanan keamanan negara itu adalah yang paling tepat yang E ya. Jadi dengan cara ikut menaati hukum yang berlaku. Itu merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara kita. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya, soal nomor 6. Sebagai warga negara, kita perlu mengutamakan menggunakan produk dalam negeri daripada produk asing. Nah, jadi produk dalam negeri ya, menggunakan produk dalam negeri daripada produk asing. Sikap tersebut menunjukkan apa? Apakah itu bela negara untuk mempertahankan NKRI? Jadi kalau bela negara, kalau sudah ada ancaman baru itu termasuk bela negara. Tapi dalam hal ini, jadi lebih kepada penerapan tanpa ada ancaman berupa militer maupun non-militer. Kalau yang B, nasionalisme yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Apakah bela negara, apakah nasionalisme? Kemudian apakah yang C, berusaha mencintai produk dalam negeri? Ataukah D, rasa kesetiakawanan yang dimiliki oleh WNI? Perilaku yang berkembang dari WNI. Nah, ini ada produk dalam negeri. Kita hubungkan di sini. Jadi yang ditanyakan dari soal nomor 6 ini adalah menggunakan produk dalam negeri daripada produk asing. Ya jelas, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang C ya. Jadi kalau bela negara itu merupakan salah satu sikap apabila ada ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan negara. Kalau istilah nasionalisme itu diiringi oleh simbol-simbol pemersatu, ada identitas bangsa, misalkan seperti lagu, misalkan seperti lambang negara, bendera negara, itu baru sikap nasionalisme. Kalau ini merupakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini adalah menggunakan produk dalam negeri, jelas itu berusaha mencintai produk dalam negeri. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 7. Patriotisme atau nilai-nilai kepahlawanan adalah semangat cinta tanah air atau sikap seorang yang rela mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Patriotisme merupakan jiwa dan semangat cinta tanah air yang melengkapi eksistensi nasionalisme. Berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara merupakan wujud perilaku yang mencerminkan sila keberapa. Jadi nasionalisme, ya. Kalau dihubungkan dengan Pancasila, apalagi sudah ada di sini kata kuncinya kepentingan bangsa dan negara, itu mencerminkan sila keberapa. Apakah pertama, apakah kedua, apakah ketiga, keempat, dan kelima. Ya, tepat sekali. Kalau sudah nasionalisme, kalau sudah patriotisme, itu merupakan sila yang ketiga, persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya, soal nomor 8. Ini masih pada soal yang berkarakteristik penalaran. Pemimpin hadir untuk menjadi mesin utama, menggerakkan anggota di lingkungannya. Kepemimpinan bela negara harus menjadi poros penggerak masyarakat lainnya untuk mencintai NKRI. Langkah implementatif untuk menjadi penggerak berlandaskan kekuatannya dalam menunjukkan referensi keindonesiaan. Nah, ini narasi yang dibangun oleh soal nomor 8, cuman yang menjadi inti lah di kalimat terakhirnya. Contoh pemimpin yang memperjuangkan upaya bela negara tertuang dalam bentuk, jadi bagaimana pemimpin yang menjadi ciri sebagai pemimpin yang bela negara atau yang bersikap baik kepada anggotanya. Apakah yang A, pemimpin yang memaksakan kehendaknya apabila ada bawahan yang tidak sependapat, jelas ini sudah salah ya. Kalau yang B, pemimpin yang demokratis dalam pengambilan sebuah kebijakan sehingga tidak ada ketegasan, ini sudah baik ya.
demokratis. Hanya saja narasi berikutnya atau kata berikutnya ini yang mengakibatkan kurang tepat, tidak adanya ketegasan. Kalau yang C, pimpinan yang ragu dalam mengambil sikap, sudah jelas ini kurang tepat ya atau salah. Kalau yang D, pemimpin yang responsif terhadap bawahannya dan mengakomodasi pendapat dari bawahannya. Kalau yang E, pemimpin yang gemar membantu rekan kerjanya yang utamakan menguntungkan ya dirinya sendiri. Jelas ini hal yang kurang baik karena menguntungkan dirinya saja. Jadi yang paling tepat itu adalah opsi yang D ya. Jadi pemimpin yang responsif terhadap bawahannya dan mengakomodasi pendapat dari bawahannya. Nih. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 9. Liberalisme, bentuk ancaman non-militer yang bisa memecah belah bangsa, utamanya hantu kapitalis yang dalam hal ini bisa merusak pasar dan perekonomian bangsa dalam kasus seperti adanya kapitalisme pasar elektronik dari pasar Cina, Korea, Eropa, dan Amerika. Literasi pasar jadi persoalan yang tidak terbentukkan lagi. Ini ancaman dalam bentuk ideologi ya, liberalisme kapitalis. Ada juga ideologi yang mengancam, itu adalah ideologi komunis sosialis. Maka kalimat terakhir menjadi inti pertanyaan. Oleh karenanya, tindakan yang baik sebagai warga negara untuk menghindari ancaman liberalis kapitalis maupun juga ancaman sosialis komunis, apakah yang A menjadi kaum liberalis baru? Jelas salah ya. Kemudian menjadi pengikut liberalis, ya sudah jelas kurang tepat. Menjadi pengikut komunisme, sekali lagi komunisme itu merupakan ancaman juga di bidang ideologi. Kalau yang D, melakukan rem pada kapitalisme pasar dengan baik seperti memberi biaya masuk yang tinggi untuk produk mahal agar tidak masuk. Jadi ini yang paling tepat ya. Kalau yang E memilih paham komunis, ya jelas ini hal yang bersifat negatif. Sehingga opsi yang paling tepat ancaman di bidang ideologi adalah opsi yang D. Melakukan rem pada kapitalisme pasar dengan baik seperti pemberian biaya masuk yang tinggi untuk produk mahal agar tidak masuk. Soal terakhir untuk sesi ini, soal nomor 10. Selain rasa cinta terhadap bangsa, upaya bela negara harus berdasarkan rasa kesetiaan. Berikut ini bentuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara nampak pada, jadi yang mana yang menunjukkan bahwa bentuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Apakah yang A mengikuti upacara bendera, apakah yang B skeptis pada perubahan zaman agar budaya tidak tergerus, apakah yang C membiarkan pengaruh asing yang mengancam ideologi. Jelas ini salah ya. Kemudian kalau yang D menggambarkan budaya-budaya asing yang lebih baik, ya tidak salah. Kemudian lebih memilih kualitas produk luar negeri dibandingkan mencoba produk dalam negeri, sudah jelas salah. Sehingga opsi yang paling tepat bentuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara nampak pada yang A, mengikuti upacara kemerdekaan. Baik, untuk sesi kali ini terkait dengan pembahasan video TWK materi bela negara sampai di sini. Tetap semangat ya. Sekali lagi jangan lupa untuk klik tombol subscribe sehingga kami lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.